بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, pagi ini Pak Guru berada di halaman rumahnya Pak Guru di Dusun Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pagi ini Pak Guru akan memberikan materi tema 8, muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia ini nanti ada dua kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan, dan yang kedua berkaitan dengan keterampilan. Pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Anak-anak diharapkan bisa mengurutkan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan teks non fiksi. Berkaitan dengan apa, anak saya? Berkaitan dengan teks non fiksi. Nah, teks non fiksi ini adalah tulisan yang berdasarkan data atau hasil pengamatan atau hasil percobaan atau hasil dari wawancara. Nah, data yang disajikan ini tentu saja data yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa contoh dari tulisan-tulisan teks non-fiksi? Kita bisa melihat ada tesis, ada laporan hasil percobaan, ada laporan hasil wawancara, laporan hasil pengamatan, kemudian jurnal ilmiah, kemudian biografi tokoh juga bisa, autobiografi juga bisa, dan sebagainya. Keterampilan yang kedua yaitu nanti anak-anak diharapkan bisa menceritakan kembali cerita atau karangan yang berupa cerita fiksi. Nah, karangan fiksi ini beda dengan non fiksi karena dia merupakan khayalan atau imajinasi dari pengarangnya, sehingga cerita fiksi ini tidak membutuhkan data yang lengkap, tidak membutuhkan hasil pengamatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga jarang sekali dia bersifat ilmiah. Nah, contoh-contoh cerita fiksi ini banyak sekali, bisa komik, kemudian bisa novel, kemudian bisa dongeng, dan sebagainya. Nah, untuk cerita fiksi ini, itu unsur-unsur yang diutamakan adalah yang pertama, tokohnya. Yang kedua, latar ceritanya. Bisa latar tempatnya, latar waktunya. Kemudian yang ketiga, watak dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian alurnya juga diutamakan. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan moral apa yang ingin disampaikan pengarang dari karya cerita tersebut. Ya, anak-anak sekalian, dari hasil pembelajaran tadi diharapkan anak-anak memiliki beberapa sikap. Sikap yang pertama yaitu sikap spiritual, di mana kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sikap yang kedua yaitu anak-anak diharapkan memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan juga punya sikap peduli lingkungan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan terbiasa memiliki sikap untuk gemar membaca. Ya, anak-anak sekalian, pagi yang cerah ini Pak Guru akan memberikan contoh cerita non-fiksi, yaitu yang berjudul Air dan Manfaatnya. Air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Bukan hanya manusia, tapi tumbuhan ya, dan hewan juga memerlukan air, karena tanpa air mereka juga tidak bisa hidup. Manusia membutuhkan air ya untuk berbagai macam keperluan atau manfaat. Di rumah misalnya
Kita gunakan air untuk minum, kita gunakan air untuk mandi, kita gunakan air untuk mencuci dan sebagainya. Demikian pula tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air. Yang kita lihat ini adalah waduk kecil, ya. Ini digunakan yang terutama adalah untuk mengairi sawah. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan juga sawah tanpa air, dia akan mati, tidak bisa hidup. Demikian pula hewan. Hewan juga sangat membutuhkan air. Tanpa air anak-anak, hewan tidak bisa hidup. Demikian berkaitan dengan contoh cerita tentang pengetahuan. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, ya. Kita doakan semua semoga musibah ini segera berlalu, ya. Yang berikutnya tetap ikuti anjuran pemerintah untuk senantiasa menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga keramaian. Semoga semua ini nanti kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri, kita semua akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.